Oke lo guys, welcome back to my channel. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah beli HP Poco C71 dan yang masih menabung mengumpulkan duit. Saya doakan semoga cepat kebeli HP-nya ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan bagikan lebih dari 10 settingan wajib yang harus disetting ya menurut aku di HP Poco C71 ini. Biar apa? Biar HP-nya itu makin nyaman dipakai, tidak muncul banyak iklan, dan juga biar baterainya awet dan performanya itu tetap bagus ya teman-teman. Dan ini dia lebih dari 10 settingan yang mungkin bisa kalian coba di HP Poco C71. Langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama seperti HP pada umumnya, yaitu HP baru biasanya banyak aplikasi bawaan yang kurang penting ya biasanya, atau aplikasi bloatware atau aplikasi titipan. Nah, di sini saya mau hapus saja beberapa aplikasi yang menjadi bawaan HP ini. Yang pertama adalah aplikasi seperti ini dia, Agoda. Ini adalah aplikasi booking hotel. Nah, sepertinya ini saya jarang menggunakannya karena menurut saya. Jadi di sini sesuaikan aplikasi mana yang sekiranya tidak pernah kalian gunakan atau mungkin tidak akan menggunakan dalam waktu lama. Seperti ini aplikasi booking hotel saya uninstall. Kemudian saya scroll, di sini ada aplikasi LinkedIn ini. Aplikasi titipan juga saya tidak pernah menggunakannya, jadi saya uninstall ya. Di sini aplikasi snack video pun saya tidak menggunakannya. Oke, mungkin itu dia bloatware atau aplikasi titipan yang saya hapus karena memang saya tidak menggunakannya, jadi ya lebih baik saya hapus saja biar HP-nya lega ya. Kemudian kita pergi ke settingan yang kedua, yaitu HP baru biasanya itu belum disetting seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk mematikan HP itu harus menggunakan tombol power dan volume atas seperti ini. Nah, jika kalian ingin menggunakan satu tombol saja itu bisa ya. Nah, kebanyakan orang itu mematikan fitur ini, asisten Google, dan untuk menggantinya menjadi tombol power saja itu pergi ke setelan, buka setelan, lalu pilih sistem. Setelah itu pilih gestur. Nah, di sini kita pilih tekan dan tahan tombol daya, kita ubah ke menu daya ya, ubah ke menu daya. Jadi cukup tekan tombol power saja. Dia sudah muncul menu untuk mulai ulang atau matikan. Mantap sekali. Kemudian buat teman-teman yang kurang nyaman dengan suara ketukan seperti ini, nah di sini kalian bisa menghilangkannya ya teman-teman. Cukup buka pengaturan di HP ini, pengaturan, lalu pilih suara dan getaran. Setelah itu pilih scroll paling bawah. Di sini ada setelan tambahan. Kita pilih suara ketuk dan klik. Kita klik kembali. Kemudian untuk suara getar di sini ada pada bagian ini getaran dan haptik. Untuk menghilangkan getaran respon sentuhan bisa kalian matikan di sini. Ini bawaan HP-nya itu aktif ya. Jadi setelah disentuh-sentuh itu tidak ada getar di area tombol ya. Dan suaranya pun sudah hilang. Mantap dah. Oke, kemudian selanjutnya coba kalian setting penghemat baterai ya. Kalian di sini bisa pergi ke setelan. Lalu pada bagian menu setelan ini kalian cari pengaturan baterai, ini dia. Lalu kita pilih pada bagian penghemat baterai. Nah, di sini kalian bisa pilih setel jadwal, kemudian pilih berdasarkan presentase ya. Jika awalnya tidak ada jadwal, kita pilih berdasarkan presentase dan ini kita naikkan ya. Nah, seperti ini misalnya 50% ya. Jadi saat baterai itu sudah berkurang sampai 50%, maka baterai akan dihemat ya, atau penghemat baterai akan berjalan. Seperti itu. Kemudian pada bagian presentasi baterai ini bisa kalian aktifkan untuk melihat sisa baterai yang ada ya, seperti ini. Nah, ini dia sudah tampil. Nah, di sini kalian bisa scroll lagi teman-teman. Di sini ada pilihan tutup aplikasi setelah kunci layar. Nah, di sini kalian bisa klik semua. Jadi aplikasi itu akan ditidurkan gitu ya setelah aplikasi itu ditutup. Nah, di sini bisa kalian sisakan seperti aplikasi WhatsApp atau aplikasi yang seperti aplikasi chatting ya, misalnya Facebook ya, biar aplikasi itu masih bisa menerima pesan ya, mungkin seperti itu. Jadi aplikasinya tidak dibatasi di latar belakang. Oke, lanjut kita setting pada bagian tombol pintasan cepat ya, atau aksesibilitas. Nah, tombol ini bisa kalian gunakan untuk screenshot tanpa tombol ya, karena memang di sini screenshot 3 jari tidak ada di sini. Nah, kalian bisa menggunakan tombol pintasan aksesibilitas. Caranya buka di setelan, lalu pilih tombol ini dia, aksesibilitas.
Lalu pilih scroll lagi, aktifkan menu aksesibilitas. Di sini kalian bisa hidupkan. Kita pilih sesuaikan tombol. Nah, di sini pilih lokasi. Kita pilih yang di menu navigasi. Nah, jadi akan berpindah di sini ya tombol-tombolnya. Seperti ini, bisa screenshot tanpa tombol. Bisa matikan HP tanpa tombol power. Nah, seperti itu. Bisa juga naikkan volume, turunkan volume tanpa menyentuh tombol ya. Jadi tombol power itu akan lebih awet ya, teman-teman. Oke, kemudian karena fitur ketuk 2 kali di sini tidak ada ya, teman-teman. Seperti ini. Ketuk 2 kali tidak ada. Nah, di sini kalian bisa gunakan fitur angkat HP untuk membangunkannya. Nah, di sini belum aktif. Untuk mengaktifkannya bisa kalian buka di pengaturan ya. Pengaturan, lalu di sini pada bagian telusuri ini ketikkan saja angkat ya. Nah, di sini ada angkat untuk memeriksa, ini dia paling atas. Nah, di sini kalian bisa hidupkan. Jadi karena ketuk 2 kali di sini HP-nya tidak ada, kalian bisa gunakan fitur angkat seperti ini. Nah, dia akan membuka layarnya ya, teman-teman. Seperti itu, tanpa harus mengetuk tombol power. Sekali lagi biar tombol powernya makin awet dan tahan lama. Mantap sekali kan, teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian kita setting pada bagian yaitu control center. Nah, di sini tombolnya itu seperti ini, custom, masih sedikit. Nah, di sini kalian bisa klik icon pensil untuk menampilkan atau mengurangi yang ada di sini dan menambahnya atau mengganti dengan yang dari bawah ini. Misalnya kalian ingin menambahkan seperti ini, fitur lokasi ini belum ada di atas ya. Kita geser ke atas seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian hotspot. Kemudian yang lain itu tema gelap ya, mungkin ya seperti ini. Bisa kalian pilih-pilih sendiri. Kemudian juga alarm bisa kalian naikkan ke atas. Nah, seperti itu. Kita klik kembali ya. Ini sudah tersimpan ya, teman-teman, seperti ini. Nah, sudah ada lokasi dan lain-lain ya. Jadi lokasi itu bawaan HP itu aktif ya ternyata. Seperti ini. Oke, itu dia untuk cara mengatur control centernya jika kalian belum tahu ya. Oke, teman-teman, lanjut kita bahas settingan yang berikutnya yaitu setting sidik jari ya, teman-teman. Di sini itu ada sidik jari di bagian ini dia. Di bagian sini ya, teman-teman. Di bagian tombol power. Untuk menghidupkan sidik jari di sini kalian pergi ke pengaturan. Buka pengaturan atau setelan, lalu pilih menu ini dia, keamanan dan privacy. Pertama kali harus menghidupkan layar kunci ya, atau kunci layar. Oke, di sini karena saya sudah mengatur kunci layar, yaitu kita tinggal ini dia. Membuka kunci perangkat, kita klik di sini. Nah, kita pilih yang buka dengan sidik jari dan wajah. Nah, kita mesti masukkan pola yang kita buat di awal ya. Kemudian saya akan menambahkan sidik jari. Kita klik selengkapnya. Nah, di sini kalian bisa bebas menggunakan semua jari kalian. Sebagai contoh, saya akan menggunakan jari ini dia, telunjuk. Nah, seperti ini. Indikatornya sampai harus penuh ya, teman-teman. Kalian bisa membersihkan jari kalian dengan kain, lap atau tisu ya sebelumnya jika berminyak atau bagaimana. Oke, seperti itu. Kita klik selesai. Kalian bisa menambahkan sidik jari yang lain di sini ya, baik jari jempol ataupun jari yang lain. Kita coba sidik jarinya. Nah, dia berfungsi dengan baik ya, seperti itu. Oke, teman-teman, lanjut kita akan setting keyboard ya. Untuk berikutnya itu kita harus men-setting keyboard. Biasanya itu keyboard di HP itu bawaan HP-nya itu kadang koreksi teksnya itu hidup. Coba kalian pergi ke aplikasi seperti pesan ya, atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mengetik ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa klik logo pengaturan ini dia ya. Ini sudah pakai keyboard dia. Lalu pada bagian ini dia kita klik koreksi teks. Nah, sebaiknya di sini koreksi teks dimatikan ya.
Ada juga kapitalisasi otomatis, matikan aja jika kurang nyaman dengan kapitalisasi otomatis. Kemudian pada bagian ini dia saran kata, bisa kalian matikan ya teman-teman, seperti itu. Atau ini ya tergantung kalian sih. Kemudian kita klik kembali. Nah, di sini ada menu ketik geser, ini jika kurang nyaman bisa kalian matikan aja ketik geser. Kemudian di sini ada preferensi. Nah, baris angka ini kalian hidupkan aja karena di awal tadi belum hidup ya. Nah, kita coba keyboardnya sekarang. Nah, sekarang sudah ada baris angka sekarang ya teman-teman. Ini dia baris angka di sini. Yang awalnya tadi belum ada, seperti itu. Dan tidak ada koreksi otomatis di sini. Oke, seperti itu untuk settingan keyboardnya. Kemudian settingan yang berikutnya ya, yaitu masih ada lagi, yaitu settingan notifikasi ya. Nonaktifkan notifikasi yang tidak penting, biar di bagian ini tidak terlalu banyak notif seperti ini ya. Kalian bisa menonaktifkan di pengaturan teman-teman, di setelan, lalu pilih notifikasi. Setelah itu kita pilih notifikasi aplikasi. Nah, di sini sangat banyak yang hidup ya, seperti ini. Nah, jika banyak yang hidup, kalian coba matikan yang kurang penting, misalnya aplikasi YouTube ya, atau aplikasi apa yang menurut kalian kurang penting, bisa kalian matikan notifikasinya. Seperti itu. Kemudian di pengaturan notifikasi lainnya, di sini ada history notifikasi ya. Nah, jadi kalian gunakan aja, ini saran aku hidupkan aja ya. Biar nanti itu kalau ada orang WhatsApp itu, kalau chatnya itu sudah kehapus, tidak sengaja kehapus, kalian masih bisa membaca chatnya ya teman-teman. Seperti itu, karena di sini ada history notifikasi. Oh ya, satu hal yang penting dan saya lupa tadi ya, yaitu belum mengatur cara menghilangkan iklan ya di HP ini, agar HP ini tidak terlalu banyak iklan. Itu coba kalian gunakan fitur DNS pribadi ya. Buka setelan, di pengaturan setelan ini kalian pilih ini dia, jaringan dan internet. Lalu pilih DNS pribadi yang awalnya nonaktif seperti ini. Lalu pilih hostname penyedia seperti ini, dan di sini kalian ketikkan teks yang tulisannya seperti ini ya, dns.artguard.com. Lalu kalian klik simpan. Coba lagi dan klik simpan lagi. Nah, dengan cara ini itu biasanya aplikasi yang menampilkan iklan terlalu banyak itu akan dikurangi iklannya ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian settingan yang terakhir yang akan saya bagikan, karena di HP ini tidak ada fitur jendela mengambang, kalian bisa menggunakan fitur ini dia, floating apps ya. Ini aplikasi downloadan ya teman-teman dari Play Store. Jadi untuk tutorialnya bisa kalian cek di video sebelumnya ya, linknya ada di deskripsi. Nah, dengan aplikasi floating apps ini kita masih bisa melakukan jendela mengambang teman-teman. Seperti ini, misalnya kita ingin jendela mengambang YouTube ya, kita masih bisa nonton YouTube di jendela mengambang seperti ini. Oke, jadi itu dia teman-teman ya, beberapa settingan wajib di HP Poco C71 yang bisa kalian atur di HP kalian. Semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.